Sahabat GPB yang terkasih, bersama saya, Pendeta Yohan Moncesula, Pendeta Jemaat GPB Maranatha Tanjung Selor, melayani di Pospelkes Sinar Kasih Mara 1, Eklesia Longsam, dan Pengharapan Longtungu. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya juga menyampaikan bahwa saat ini kami kondisi dalam keadaan banjir, khususnya di Kalimantan Utara, sepanjang Sungai Kayan, dan saat ini saya sedang mengambil video di Pospelkes Sinar Kasih Mara 1. Bapak Ibu bisa melihat di bagian belakang saya, kami masih dalam kondisi banjir sejak dari hari Minggu, tanggal 18 Mei, sampai dengan saat ini. Sebelum Bapak Ibu kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, arahkan hati dan pikiran kami kepada pemberitaan firman, sehingga kami senantiasa mendengar, memahami, dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sahabat GPB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan menyatakan, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuhanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sahabat GPB yang terkasih, tentu harapan bagi semua pasangan suami istri ketika membangun rumah tangga atau keluarga, maka diinginkan supaya ada kehadiran seorang anak atau keturunan dalam kehidupan. Namun Bapak Ibu, ada keluarga yang mendapatkan keturunan dalam beberapa waktu kemudian setelah pernikahan, tetapi ada juga yang menunggu dalam waktu yang panjang. Atau barangkali Bapak Ibu sampai dengan saat ini ada juga yang masih menunggu kehadiran buah hati dalam kehidupan. Nah, demikian kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, perjumpaan antara Nabi Elisa bersama dengan seorang perempuan di Sunem. Yang disebutkan dalam Alkitab adalah perempuan Sunem, di mana perempuan ini begitu luar biasa menyambut dan menopang pelayanan dari Elisa. Ia telah berupaya untuk melakukan banyak hal dalam penyambutan Nabi Elisa ketika hadir di Sunem. Kemudian kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan bahwa perempuan ini pelayanannya begitu baik bagi rombongan daripada Nabi Elisa, sehingga Nabi Elisa pun hendak untuk mau melakukan sesuatu kepadanya. Nabi Elisa menanyakan apakah yang dapat dilakukan kepada perempuan Sunem itu. Lalu kemudian melalui hambanya bernama Gehazi, bahwa sesungguhnya tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi. Dan hal ini menjadi pergumulan bagi perempuan Sunem. Dia menjadi seorang perempuan yang katakanlah kaya raya, hidup dalam ekonomi yang baik. Hal itu dibuktikan dengan ketika dia menyambut Nabi Elisa bersama dengan rekan-rekan pelayanannya. Tetapi kemudian yang menjadi pergumulan daripada perempuan ini adalah bahwa
ia tidak memiliki anak dan suaminya sudah tua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Elisa pun menjawab bahwa pada tahun depan dia juga akan menggendong seorang anak laki-laki. Ketika Nabi Elisa mendengarkan bahwa perempuan ini tidak memiliki anak, lalu kemudian dengan mujizat Tuhan, melalui Nabi Elisa, ia telah melakukan pelayanan, dan pada akhirnya perempuan ini memperoleh keturunan atau anak dalam kehidupan. Walaupun dikatakan firman Tuhan bahwa suaminya sudah tua, tetapi hal itu tidak mungkin ketika kuasa atau mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, sahabat GTB yang terkasih, kita belajar daripada firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa kebaikan dilakukan oleh seseorang tentu akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidup. Hal ini kita belajar bahwa kebaikan yang dilakukan, yang kita tabur, selalu membawa kebaikan di dalam diri kita. Bukan berarti bahwa setiap kita membuat kebaikan, maka kita juga mengharapkan supaya ada balas budi. Tetapi Tuhan yang senantiasa selalu melihat akan setiap ketulusan hati kita. Ketika kita membuat sebuah pelayanan, melakukan sebuah kebaikan, maka Tuhan juga senantiasa melihat setiap hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, demikian ini yang terjadi bagi perempuan Sunem. Dia adalah orang yang kaya raya, dia luar biasa menyambut Nabi Elisa, ya. Begitu banyak hal dilakukan, lalu kemudian Tuhan telah memperhitungkan berbagai bentuk pelayanan dilakukan, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi pergumulannya selama ini dapat dijawab oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa walaupun suaminya sudah tua, pergumulan yang panjang, tetapi Tuhan nyatakan berkat keturunan bagi dia. Karena itu, melalui firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya mari kita senantiasa melakukan setiap kebaikan dengan ketulusan hati kita, dalam pelayanan kita, dalam menyambut diri kita kepada orang lain, atau apapun dilakukan di dalam kehidupan kita saat ini, tanpa mengharapkan balas jasa. Karena pasti Tuhan yang Maha Tahu selalu melihat setiap sikap dan tindakan kita atau pelayanan kita kepada orang lain, terlebih untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar daripada firman Tuhan ini bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada perempuan Sunem, setiap pergumulan pasti ada waktunya di mana Tuhan akan menjawab. Boleh dikatakan bahwa perempuan Sunem ini bergumul dengan kehidupannya. Ia tidak membutuhkan apapun dalam hidupnya karena tergolong kaya raya, tetapi ternyata dia masih membutuhkan keturunan. Dan dalam waktu-waktu yang panjang, ternyata Tuhan dapat menjawab itu. Karena itu sampai dengan saat ini, bila ada yang masih menunggu doa, harapan, apapun daripada Tuhan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, karena pasti pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita, pergumulan kita, khususnya bagi pasangan-pasangan, Bapak Ibu, sahabat PPB, suami istri, yang sampai saat ini masih merindukan buah hati. Tetaplah kita nyatakan doa kita kepada Tuhan. Tetaplah kita berusaha. Jangan pernah kita berputus asa, menyerah dengan keadaan yang ada. Tuhan pasti punya segala rancangan yang terindah. Bahkan pada waktunya akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Baik sahabat GTB yang terkasih, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami senantiasa boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berkati kami semua, sehingga biarlah firman-Mu senantiasa meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah Bapa dalam kehidupan beriman kami terus menyatakan firman-Mu dalam setiap tindakan dan kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami di hari ini. Berkati setiap aktivitas, kegiatan kami dalam pekerjaan usaha, baik secara pribadi bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami memohon bila Tuhan senantiasa menuntun kami semua, memelihara dan menyertai kami. Apapun Tuhan yang senantiasa kami perbuat, kami lakukan. Kami mohon biarlah kuasa dan pimpinan-Mu selalu ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik sahabat GPB yang terkasih, demikian
renungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.